Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami dari kelompok 6 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami terkait proyek akhir mata kuliah teori bilangan dengan topik penerapan teorema sisa Cina pada sistem kerja peralatan elektronik. Nah, teorema sisa Cina sendiri merupakan salah satu konsep penting dalam teori bilangan yang digunakan untuk menyelesaikan sistem kongruensi, khususnya ketika kita ingin mencari suatu nilai yang memenuhi beberapa kondisi modulo sekaligus. Dalam kehidupan sehari-hari, konsep ini bisa digunakan untuk menganalisis berbagai sistem yang bekerja secara periodik, seperti jadwal alarm, sinkronisasi perangkat elektronik, hingga sistem kerja mesin otomatis. Oleh karena itu, pada proyek kali ini kami mengangkat contoh kasus sinkronisasi 3 alarm keamanan gedung sebagai penerapannya. Baiklah, untuk pemaparan materi pada kali ini akan dimulai dari saya, Cesaria Putri Nesa, dengan NIM 2402978 yang menjelaskan latar belakang munculnya teorema sisa Cina. Selanjutnya, materi akan diteruskan oleh Zuzka Agnisa Mesa dengan NIM 2402918 yang membahas konsep dasar teorema sisa Cina. Kemudian, Indah Guslia Syafitri dengan NIM 2402936 akan menjelaskan latar belakang masalah dan permasalahan. Berikutnya ada saya, Cesaria Putri Nesa, yang menyampaikan kaitan permasalahan dengan teori bilangan. Lalu Dea Vita Saputri dengan NIM 2402981 melanjutkan ke bagian formulasi dan generalisasi. Dan terakhir ada Hayatul Fitri yang akan menyampaikan penerapan teorema sisa Cina. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Tahukah teman-teman bagaimana munculnya teorema sisa Cina itu? Teorema sisa Cina berakar dari tradisi matematika Tiongkok kuno dan pertama kali didokumentasikan dalam teks klasik Sun Tzu Xuanqing. Buku ini yang dikaitkan dengan Master Sun Tzu tahun 496 sebelum Masehi, memuat salah satu persoalan kongruensi paling awal dalam sejarah. Dalam teks tersebut dicantumkan masalah terkenal. Ada barang yang jumlahnya tidak diketahui. Jika dibagi 3 bersisa 2, dibagi 5 bersisa 3, dan dibagi 7 bersisa 2, berapakah jumlah barang itu? Meskipun soal tersebut tidak disertai dengan penyelesaian, ia menjadi dasar munculnya gagasan mengenai hubungan antara sisa pembagian dan struktur bilangan. Pada abad ke-6 Masehi, matematikawan Tiongkok mulai mengembangkan metode sistematis untuk menyelesaikan jenis permasalahan tersebut. Algoritma yang ditemukan pada masa ini melibatkan konsep kongruensi modulo, yang kemudian dikenal sebagai pondasi utama teorema sisa Cina. Melalui algoritma tersebut, sistem kongruensi linear dengan modulus berbeda dapat diselesaikan secara efisien dan menghasilkan solusi unik dalam satu periode tertentu. Nama teorema sisa Cina atau Chain Remainder Theorem kemudian digunakan karena akar historis dan permasalahan awalnya berasal dari matematika kuno Tiongkok. Meskipun kemudian dikembangkan oleh berbagai matematikawan di periode berikutnya, termasuk Carl Friedrich Gauss yang mengkajinya kembali pada awal abad ke-19, kontribusi Tiongkok kuno tetap menjadi titik awal terbentuknya teorema penting ini dalam teori bilangan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang konsep dasar teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina, Chinese Remainder Theorem atau CRT, adalah teorema penting dalam teori bilangan yang menjelaskan bahwa jika terdapat beberapa kongruensi dengan modulus yang saling relatif prima, maka terdapat satu solusi unik untuk nilai X dalam modulo hasil kali semua modulus tersebut. Dalam konteks praktis, TSC digunakan untuk menentukan suatu waktu atau jumlah yang memenuhi beberapa pola periodik sekaligus. Yang selanjutnya yaitu syarat berlakunya teorema sisa Cina. Yang pertama, modulus-modulus saling relatif prima, yakni FEB M1, Mj sama dengan 1 untuk semua I tidak sama dengan J. Yang kedua, sistemnya berbentuk kongruensi linear. X kongruen dengan AI atau modulo MI. Jika syarat terpenuhi, maka solusi pasti ada dan unik dalam modulo. M sama dengan M1 dikali M2 sampai dengan Mn. Tapi jika FEB tidak sama dengan 1, maka
Cek syarat kesesuaian hasil bagi A dengan mod FVB harus sama. Yang selanjutnya yaitu bentuk umum sistem kongruensi. Bentuk umum sistem kongruensi linear adalah X kongruen dengan A1 modulo M1, X kongruen dengan A2 modulo M2, sampai dengan X kongruen dengan AK modulo MK dengan syarat GCD M1, MJ sama dengan 1. Solusi unik berlaku modulo M sama dengan M1 dikali M2 sampai dengan MK. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang melibatkan teorema sisa Cina. Adapun langkah-langkah menyelesaikan persoalan yang melibatkan teorema sisa Cina adalah sebagai berikut. Yang pertama, nyatakan permasalahan dalam sistem kongruensi linear. X kongruen dengan A1 atau modulo M1. X kongruen dengan A2 atau modulo M2, sampai dengan X kongruen dengan AR atau modulo MR. Yang kedua, pastikan bahwa M1, M2 sampai dengan MR semuanya saling relatif prima atau memiliki FVB 1. Jika tidak, sederhanakan terlebih dahulu sistem tersebut dengan menggunakan sifat-sifat kongruensi modulo. Yang ketiga, tuliskan XK kongruen dengan MK pangkat min 1 mod MK dan selesaikan inverse modulo tersebut. Yang terakhir, nyatakan solusi sistem sebagai X kongruen dengan sigma I sama dengan 1 untuk R, AI dikali MI dikali XI dikali dengan modulo NK, kongruen dengan A1 dikali M1 dikali X1 ditambah A2 dikali M2 dikali X2 ditambah sampai dengan ditambah AR dikali MR dikali XR dikali dengan modulo NK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan. Permasalahan sinkronisasi 3 alarm keamanan dengan jadwal menyala berbeda mencerminkan situasi nyata yang sering dijumpai pada sistem elektronik modern, khususnya pada pengaturan perangkat yang bekerja secara periodik namun memiliki waktu awal aktif yang tidak sama. Dalam sistem seperti alarm keamanan, sinkronisasi waktu sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh perangkat dapat memberikan peringatan secara bersamaan pada waktu tertentu. Permasalahan ini dapat dianalisis menggunakan teorema sisa Cina karena melibatkan pencarian satu waktu kecil yang memenuhi beberapa kondisi periodik sekaligus. Pada kasus alarm biru menyala setiap 5 detik, alarm merah setiap 7 detik, dan alarm hijau setiap 8 detik. Sementaranya, ketiga memiliki waktu awal menyala yang berbeda. Kondisi ini secara alami membentuk sistem kongruensi yang sesuai untuk diselesaikan dengan konsep CRT. Ketiga modul 5, 7, dan 8 tidak semuanya relatif prima satu sama lain. Namun setiap dapat digunakan untuk membangun sistem kongruensi asalkan konsistensinya terpenuhi. Dengan memodelkan perbedaan waktu awal masing-masing alarm ke dalam bentuk persamaan kongruensi, teorema sisa Cina memungkinkan kita menentukan dengan tepat waktu paling awal ketika ketiga alarm tersebut akan menyala bersama kembali. Hal ini menunjukkan bagaimana teori bilangan dapat diterapkan secara langsung pada permasalahan sinkronisasi perangkat elektronik dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada permasalahan. Permasalahan di sini mengenai pada sebuah gedung perkantoran terdapat 3 sistem alarm keamanan, yaitu alarm biru, alarm merah, dan alarm hijau. Setiap alarm memiliki interval waktu nyala yang berbeda. Alarm biru menyala setiap 5 detik dan pertama kali menyala pada detik kedua. Alarm merah menyala setiap 7 detik dan pertama kali menyala kepada detik keempat. Sementara itu, alarm hijau menyala setiap 8 detik dan pertama kali menyala pada detik ketiga. Pengelola gedung ini mengetahui kapan ketiga alarm tersebut akan menyala secara bersamaan untuk pertama kalinya. Selesaikan persamaan tersebut dengan menggunakan teorema sisa Cina. Baiklah, materi selanjutnya yaitu terkait kaitan dengan teori bilangan. Permasalahan di atas dapat dimodelkan dalam sistem kongruensi linear berikut. X kongruen 2 mod 5, X kongruen dengan 4 mod 7, X kongruen dengan 3 mod 8. Untuk M sama dengan 5 dikali 7 dikali 8 sama dengan 280, diperoleh nilai M1, M2, dan M3 sebagai berikut. Nah, untuk nilai X1 sama dengan 56 inverse mod 5, 56X kongruen dengan 1 mod 5. Karena 56 kongruen 1 mod 5,
Maka 1 dikali X kongruen 1 mod 5. X kongruen 1 mod 5 sehingga nilai X1 sama dengan 1. Selanjutnya X2 sama dengan 40 inverse mod 7. 40X sama dengan 1 mod 7. 40 kongruen dengan 5 mod 7. 5X kongruen 1 mod 7. 5 dikali 5, 5 dikali 3 sama dengan 15 kongruen 1 mod 7. X kongruen 3 mod 7. Sehingga diperoleh nilai X2 sama dengan 3. Selanjutnya X3 sama dengan 35 inverse mod 8. 35X kongruen 1 mod 8. 35 kongruen 3 mod 8. 3X kongruen 1 mod 8. 3 dikali 3 sama dengan 9 kongruen 1 mod 8. X kongruen 3 mod 8 sehingga diperoleh nilai X3 sama dengan 3. Nah, berdasarkan teorema sisa Cina, solusi sistem adalah X kongruen dengan 2 dikali 56 dikali 1 ditambah 4 dikali 40 dikali 3 ditambah 3 kali 35 dikali 3 mod 280. Sehingga kita memperoleh hasil 907. 907 mod 280 sama dengan 907 dikurang 3 dikali 280 sama dengan 907 dikurang 840 sama dengan 67. Jadi, X sama dengan X kongruen dengan 67 mod 280. Artinya, ketiga alarm akan menyala bersamaan pertama kali pada detik ke-67 setelah mulai perhitungan waktu bersama. Baiklah, selanjutnya yaitu formulasi. Berikut merupakan langkah-langkah formulasi penyelesaian permasalahan sinkronisasi alarm menggunakan teorema sisa Cina atau Chinese Remainder Theorem, CRT. 1. Memodelkan permasalahan ke dalam sistem kongruensi linear. Setiap alarm direpresentasikan sebagai bentuk umum X kongruen dengan AI modulo MI. 2. Menentukan nilai M1, M2 hingga MR untuk setiap persamaan kongruensi. Kita hitung MI sama dengan M per modulus I. M sama dengan modulus 1 dikali dengan modulus 2 dikali dengan modulus 3. 3. Menentukan nilai inverse modulo. Untuk setiap MI, tentukan inverse modulo MI terhadap MI yang memenuhi. MI dikali inverse MI kongruen 1 modulo MI. 4. Menyusun solusi sistem kongruensi linear. Solusi umum CRT diberikan oleh X kongruen jumlah dari AI kali MI dikali inverse modulo MI untuk I dari 1 sampai 3 modulo M. AI sama dengan sisa pada masing-masing persamaan. MI sama dengan M per modulus I. MI inverse sama dengan inverse modulo. Kelima, menentukan solusi akhir. Hitung nilai X dan ambil hasilnya dalam bentuk X mod M. Selanjutnya yaitu generalisasi. Dalam sistem kongruensi linear, teorema sisa Cina atau TSC secara klasik hanya berlaku jika seluruh modulus M1, M2 hingga MK saling relatif prima. Namun, apabila modulus-modulus tersebut tidak relatif prima, sistem tersebut masih dapat memiliki solusi, tetapi harus memenuhi syarat konsistensi berikut. X kongruen dengan AI modulo MI atau X kongruen dengan AJ modulo MJ atau AI kongruen dengan AJ modulo GCD, MI, dan MJ. Jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sistem tidak memiliki solusi. Namun, jika terpenuhi, sistem masih dapat disederhanakan melalui pembagian oleh FPB masing-masing modulus untuk mendapatkan bentuk paling sederhana. Setelah disederhanakan dan syarat konsistensi terpenuhi, barulah sistem dapat diselesaikan meskipun bukan dengan teorema sisa Cina secara langsung. Selanjutnya, penerapan teorema sisa Cina. Teorema sisa Cina banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang pendidikan, beberapa penerapannya diantaranya penjadwalan kelas dan ujian yang melibatkan banyak siklus, sinkronisasi data sistem e-learning, dan penyusunan rotasi piket atau jadwal kegiatan. Ada juga dalam bidang kesehatan, diantaranya sinkronisasi jadwal pemeriksaan alat medis,
pengolahan sinyal EKG, dan kriptografi data rekam medis. Dan yang ketiga, penerapan dalam lingkungan, di antaranya pemantauan sensor kualitas udara dan air, perhitungan siklus pembuangan limbah, dan permodelan musim dan pola cuaca. Baiklah, di sini terdapat soal. Di ruang perawatan intensif, seorang perawat bernama Dina sedang memantau dua alat medis otomatis. Monitor detak jantung melakukan pengecekan sistem dan mengeluarkan bunyi bip setiap 12 menit. Ada juga pompa infus akan mengeluarkan bunyi tik setiap 18 menit untuk menandakan pengecekan tekanan infus. Ketika Dina mulai mencatat waktu, kedua alat tersebut tidak berbunyi tepat di awal pengamatan, tetapi bunyi bip monitor akan muncul 5 menit setelah Dina mulai mencatat. Ditulis sebagai T kongruen 5 mod 12. Bunyi tik pompa infus akan muncul 11 menit setelah Dina mulai mencatat. Ditulis sebagai T kongruen 11 modulo 18. Nah, pertanyaannya, apakah bunyi bip dan tik ini dapat berbunyi bersamaan pada suatu waktu? Jika bisa, kapan pertama kali bunyi tersebut terdengar bersamaan? Berikan solusi umum untuk semua waktu ketika keduanya bersamaan. Kita mulai penyelesaiannya. Yang pertama, cek apakah sistem mempunyai solusi. Di sini ada modulus 12 dan 18. FPB 12 dan 18 adalah 6, di mana 6 bukanlah bilangan prima. Oleh karena itu, kita cek syarat kesesuaian 5 kongruen 11 modulus 6. Hitung sisa, 5 modulus 6 bersisa 5, 11 modulus 6 bersisa 5. Karena sisanya sama, maka sistem mempunyai solusi. Selanjutnya, kita cari nilai T dengan bentuk umum, T sama dengan 5 ditambah 12K. Substitusikan ke syarat kedua, T diganti dengan 5 tambah 12K, 5 tambah 12K kongruen 11 modulus 18, dan didapat hasil K kongruen 2 modulus 3. Jadi nilai K adalah 2. Hitung T, kita substitusikan nilai 2 dan didapat nilai T 29. Jadi, bunyi bip dan tik dapat terjadi bersamaan pada suatu waktu. Pertama kali bunyi terdengar pada menit ke-29 tepat saat Dina sedang mencatat Allahu. Jadi, bunyi bip dan tik dapat terjadi bersamaan pada suatu waktu. Dan pertama kali bunyi terdengar bersamaan pada menit ke-29 tepat saat Dina sedang mencatat, dengan solusi umum yaitu T sama dengan 29 ditambah 36N, N bilangan bulat. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai penerapan teorema sisa Cina pada sistem kerja alarm keamanan gedung. Semoga penjelasan yang telah kami sampaikan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana teorema sisa Cina bekerja, baik dalam teori bilangan maupun penerapannya pada kasus nyata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.